Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainin Ramadan dengan NIM 23051502010 dari Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan materi tentang perubahan fonemis. Ada beberapa pula dari bagian tersebut, yaitu asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metasis, monoftongisasi dan diftonisasi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perubahan fonemis. Perubahan fonemis adalah perubahan bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Sistem penulisan bahasa Indonesia yang dipakai selama ini mengikuti ejaan fonemis. Setiap satu fonem dilambangkan satu huruf. Nah, materi yang kedua, asimilasi dan disimilasi. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Perubahan bunyi asimilasi ini didikotomikan menjadi 3, yaitu total partikel, kontak distance, dan receive. Nah, yang pertama itu perubahan asimilasi total adalah perubahan bunyi menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Yang kedua, perubahan parsial atau sebagian adalah perubahan bunyi asimilasi dan dengan mengkusisikan beberapa ciri-ciri bunyi yang diikuti, beberapa tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Yang ketiga, perubahan asimilasi regresif terjadi jika perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Jadi, bunyi atau font yang lebih awal menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. Nah, ada pula yang terakhir, yaitu perubahan asimilasi progresif, merupakan kebalikan dari regresif, yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depannya atau di kirinya. Nah, yang kedua, disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contoh perubahan disimilasi. Proses disimilasi dengan jelas pada contoh kata-kata di atas. Bunyi yang sama J dan J pada sarjan, salah satunya diubah menjadi bunyi yang tidak sama, yaitu R, sehingga menjadi sarjana. Proses yang mirip juga terjadi pada kata afsah. Bunyi F dan S adalah dua bunyi yang memiliki kemiripan. Bunyi F dan S sama-sama merupakan bunyi geser atau bunyi yang dihasilkan oleh udara yang melalui celah sempit. Kedua bunyi yang sama-sama berupa bunyi geser kemudian diubah salah satunya, yaitu bunyi F diubah menjadi B yang merupakan bunyi bilabil sehingga menjadi afsah. Nah, materi selanjutnya itu penambahan morfem. Penambahan morfem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal.
Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Nah, materi selanjutnya yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak. Nah, materi yang terakhir yaitu monoftongisasi dan diftongisasi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah monoftongisasi. Monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Nah, materi yang terakhir ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Misalnya pada kata anggota diucapkan menjadi angauta, sentosa diucapkan menjadi sentausa. Perubahan bunyi ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU. Itu saja sempat saya jelaskan beberapa materi tersebut. Mohon maaf apabila suara saya atau pembacaan saya tidak jelas karena saya sedang kurang enak badan. Mohon dimaafkan atau dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.